Oke, baik. Saya harap kamu duduk mendengar saya berbicara di sini. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu dan mengubah hidupmu. Dengar bagus-bagus. Orang taat selalu meresponi firman Tuhan, sebab hidupnya bergantung kepada firman Tuhan. Jika kau berasal dari roh, kamu harus memiliki ketaatan. Kenapa? Karena firman itu akan mengubah hidup kita. Firman juga mengubah kehidupan masyarakat. Firman juga mengubah kehidupan bangsa. Firman Tuhan mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Kamu harus tahu apa yang kamu punya. Jika orang itu menolak firman Tuhan, dia akan menarik setan masuk ke dalam dirinya. Mengerti? Kamu harus isi hatimu dengan firman Tuhan. Kau harus memiliki perbendaharaan-perbendaharaan baik yang di dalam hatimu. Jangan kau rusak hatimu. Jangan kau buat jadi hatimu mengalami pembusukan dan penyumbatan. Karena Tuhan akan menyalurkan kekuatannya, rohnya ke dalam dirimu. Karena roh itu tempatnya ada di dalam hatimu. Sebab hatimu harus berubah menjadi sungai kehidupan. Karena sungai itu memberikan kehidupan bagi banyak orang, bagi kehidupan. Karena semua orang senang dengan sungai. Tidak ada orang yang tidak suka dengan sungai. Kamulah sungai kehidupan itu. Sungai yang memberikan air kehidupan bagi banyak orang. Jadi kalau kamu tahu siapa dirimu, kamu akan memberikan banyak kehidupan dengan banyak orang. Karena Tuhan meletakkan barang yang kudus dalam hatimu, meletakkan firman-Nya dalam hatimu. Itu sebabnya jangan menolak firman Tuhan. Setiap orang yang menolak firman Tuhan, kehidupan orang itu akan menjadi jauh lebih buruk, lebih parah. Bahkan setan akan masuk ke dalam dirinya. Kita harus meresponi firman Tuhan. Amin. Tadi Imam sudah menceritakan tentang Raja Damai. Kalau kita punya Raja Damai, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa Raja Damai, membawa firman Tuhan. Jangan bawa dirimu, bawa firman Tuhan. Kalau kau bawa dirimu, pasti kau menceritakan persoalanmu di mana saja, masalahmu di mana saja. Tapi kalau kau bawa firman Tuhan, kamu akan membawa kehidupan itu. Setiap kau berkata-kata yang keluar dari mulutmu, bukan berasal dari dirimu, tapi kehidupan itu yang keluar dari mulutmu. Sehingga orang-orang mendengar perkataanmu, orang-orang itu menjadi kuat, segar, fresh. Bahkan yang sakit pun menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Sehingga orang-orang menemukan jalan, kebenaran ketika kau berada di tempat mereka. Ngerti? Terang itu ada padamu. Oke? Dalam beberapa bulan ini saya akan banyak menyampaikan sesuatu tentangmu. Saya akan banyak meletakkan sesuatu dasar-dasar yang benar kepadamu. Kita harus mengalami hal yang luar biasa setiap hari. Ketika kau bangun pagi, kau harus mengalami hal yang luar biasa. Karena tahun 2023 kita akan menyeberang, di mana tahun itu sangat menentukan kita. Kita tidak ada lagi di tempat yang lama. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Jangan kau pelihara kebiasaanmu yang lama, sebab itu akan membunuh imanmu, membunuh semua keyakinanmu. Bahkan dia juga akan apa? Membunuh masa depanmu. Jadi kebiasaan lama harus kita tinggalkan. Kita memasuki satu kebiasaan-kebiasaan baru. Kita harus tumbuhkan satu kebiasaan yang baru. Jika yang lama tidak kita potong, maka yang baru tidak akan pernah datang. Yesaya pasal 6 dikatakan, semua harus dipotong yang lama. Supaya yang baru datang, kebiasaan baru tumbuh dalam diri kita. Kalau kebiasaan baru yang tumbuh dalam dirimu, itu tandanya apa? Tuhan itu ada padamu. Kebenaran itu ada padamu. Kamu tidak lagi orang-orang biasa. Kita harus menyeberang di mana Tuhan itu berdiri. Kita harus berdiri di tempat itu. Kita harus ada di tempat itu. Kalau kita tidak menyeberang, berarti kita tidak masuk ke dalam masa depan kita. Di tempat di seberang itulah masa depan kita. Dan kita harus menyeberang, dan kita yang berhak mengambil masa depan kita. Oke, dan dalam tahun-tahun ke depan, saya akan banyak menyampaikan sesuatu hal, meletakkan dasar dalam imanmu, yaitu tentang mengalami hal yang luar biasa. Yaitu di sini sudah beberapa hal yang saya catat, yaitu tentang judul-judulnya, mengenal waktu-waktu Tuhan. Kau harus mengenal waktu-waktu Tuhan dengan akurat, supaya kau tidak berputar-putar dengan kondisi dunia ini. Kita memang ada di dalam dunia, tapi kita bukan hidup dengan sistem dunia. Mengerti? Dunia menciptakan uang.
Supaya apa? Semua manusia mencari uang. Dan uang menjadi tuan bagi hidupnya. Dan akhirnya manusia menyembah uang. Tapi Tuhan menciptakan sistem di Taman Eden. Ya sistem ketaatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan kita di Taman Eden. Kalau kamu tahu tentang hal ini, saya percaya kamu akan mendapatkan segalanya. Kamu akan mendapatkan semuanya. Karena kepada orang taatlah hati Tuhan berkenan. Mengerti? Kalau kamu taat, hati Tuhan berkenan denganmu. Kau tidak disusahkan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Mereka tidak akan bisa menguncangkan imanmu, mempengaruhi fokusmu. Kau harus fokus kepada firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari yang lain, tapi fokus kau dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena orang-orang yang cinta Tuhan selalu mengutamakan kerajaan Allah. Selalu fokus dengan kerajaan Allah. Jadi mengenal waktu itu penting. Kau harus tahu waktunya. Oke? Ya, di sini yang kedua, kamu harus mendapatkan pewahyuan yang akurat. Pewahyuan itu ada di atas, bukan di bawah. Karena Tuhan itu tempatnya di atas. Setan dibuang ke bawah, turun ke dunia orang mati. Dia tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Jadi setan tidak mendapatkan tempat di surga, jangan beri tempat dia di hatimu. Dia ada di bawah. Jika kau ingin mendapatkan pewahyuan yang segar, pewahyuan profetik, dan pewahyuan itu akan membuat hidupmu berbeda, kau harus naikkan standarmu ke atas. Karena Tuhan ada di atas, dia tidak akan pernah turun dari tahta. Dan dia tidak akan tergantikan. Tuhan tetap selama-lamanya. Dialah tetap Tuhan kita, gagah perkasa, jaya. Dan dia tidak akan pernah turun dari tahta. Iblis bukan tandingannya, bangsa-bangsa bukan tandingannya, raja-raja dunia bukan tandingannya. Sebabnya kalau kau ada bersama dengan Tuhan di atas, maka semua bisa kau taklukkan. Mengerti? Semua. Tuhan akan memberikan kau tongkatnya, kekuasaannya, otoritasnya. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan ketaatan. Karena jika kau taat, kau ada di hati dan pikiran Tuhan. Fokus kamu. Amin. Karena dunia makin keras. Dunia semakin bergelora di luar sana. Setan terus menyusun kekuatannya. Dia membuat rencana-rencana busuknya. Bagaimana dia bisa mengalahkan gereja Tuhan. Menjungkir balikkan gereja Tuhan. Jika kau lengah, jika kau tidak paham dengan apa yang saya katakan, dunia akan menelan kamu di luar sana. Bagaimana ya Habira dengan Kora, bumi terbelah dua. Semua sisi rumahnya, orang-orang yang mengikuti dia menelan mereka. Jadi kalau kau tidak waspada, dunia akan menelan kamu. Mengerti? Setan punya rencana, punya niat, setan punya strategi, bagaimana dia berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Kamu harus tahu, kamu harus wadah, miliki pewahyuan yang dari Tuhan. Bangun anak-anakmu dengan pewahyuan dari Tuhan. Mengerti? Jangan membangun anakmu dengan hikmat dari dunia. Karena mereka akan sama dengan dunia. Kalau mereka sudah sama dengan dunia, kamu sukar untuk mendapatkannya lagi. Karena dunia akan menguasainya. Dunia akan memakai dia. Dan hatinya tidak ada di rumah Tuhan. Karena dunia sudah menguasai hidupnya. Jadi bangunlah anak-anakmu dengan pewahyuan firman Tuhan. Supaya apa? Apa yang dikatakan firman itu akan digenapi. Rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Amin. Jadi bangun supaya mereka mencintai firman Tuhan. Jadi kamu harus mengenal waktu-waktu Tuhan. Yang pertama, poin itu ada di mana? Di atas. Yang ketiga, ini poin-poin besarnya. Hidup dalam roh adalah standar hidup orang Kristen. Jadi jika kau ada di sini, memang tubuhmu ada di sini. Tapi yang bekerja aktif adalah rohmu. Jika rohmu aktif bekerja, maka perkara-perkara yang supernatural bisa kau ikuti. Kau melebur, kau menjalaninya, kau bisa melihat. Kalau kita mengikuti orang yang dipimpin roh hidupnya, maka kita akan sama dengan orang yang kita ikuti. Ketika bujang Elia, dia tidak bisa melihat sesuatu apa yang dilihat oleh Elisa. Dan Elisa menjelaskan kepadanya bahwa yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh-musuh di sekitar kita. Tentara-tentara lawan di sekitar kita.
Tapi bujang Elisa tidak bisa melihat hal itu sebelum Elisa membuka mata rohaninya. Jadi kalau kau datang kemari, kamu harus saya buka mata rohanimu. Siapa yang menyertaimu? Berapa banyak jumlah yang menyertaimu? Penyertaan Tuhan atas hidupmu itu bukan penyertaan sesaat. Tapi kamu harus tahu, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan malaikatnya, tentaranya menyertaimu dimanapun kau berada. Supaya musuh dan lawan-lawanmu tidak bisa menyentuh hidupmu. Dan bisa kau rasakan di dalam roh, siapa yang menyertaimu. Saya bisa merasakan sangat kuat, siapa yang menyertaiku. Ya, orang-orang di sekitarku. Saya bisa merasakan itu. Kenapa? Karena ketika roh kita aktifkan, kita bisa connecting, kita bisa merasakan. Ada sesuatu yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada roh yang terus menghampiri kita, menyertai kita. Sehingga apa? Kita bisa rasakan itu semua. Sehingga kita tidak memiliki kekhawatiran lagi, ketakutan. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena hidup dalam roh lah membuat kau menjadi kuat. Iblis tidak bisa mengalahkan kamu kalau kau sudah berdiri di tempatmu. Dia tidak bisa mengalahkan kamu dan menipu kamu ketika kamu hidup di dalam roh. Siapapun orang yang berusaha untuk membuat rencana yang buruk dalam dirimu, kepadamu, itu tidak akan pernah terlaksana. Dan itu tidak akan pernah sampai kepadamu. Bahkan rancangan-rancangan orang yang jahat, yang sudah direncanakan, yang diupayakannya, rencana itu benar-benar sempurna, dan itu tidak akan pernah menyentuh hidupmu. Bahkan rencana itu yang mereka buat, itu terbalik untuk mereka sendiri. Mengerti kalian? Jangan kamu terlalu polos di luar sana. Karena kepolosanmu bisa dipakai orang, digunakan orang. Cerdiklah kau seperti ular. Tuluslah kau seperti burung merpati. Amin. Jadi poin-poin besarnya kamu sudah catat itu, mengenal waktu-waktu Tuhan. Itu yang pertama. Poin itu ada di atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam roh adalah standar hidup orang Kristen. Kalau kau orang Kristen, hiduplah kau dalam roh. Kamu gereja Tuhan. Tuhan harus bebas membangun hidupmu. Jangan ada perlawanan. Hatimu akan terbuka. Supaya roh itu cepat mengalir ke dalam batiniahmu. Sehingga roh itu membawa satu kehidupan yang tidak lazim ke dalam dirimu. Sehingga orang-orang akan melihat ada satu perubahan yang benar-benar perubahan yang sangat dahsyat dalam dirimu. Sehingga ketika engkau berbicara, orang bisa merasakan aliran-aliran roh itu mengalir ke dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa merasakan yang kau mau bawa itu bukan hal yang biasa, tapi hal-hal yang luar biasa. Ya, dimanapun kehadiranmu berada, kamu akan membawa damai di tempat itu. Karena roh Tuhan memberikan damai dan sukacita. Mengerti? Bahkan tidak ada lagi kepalsuan dalam hidup kita. Karena yang original itu ada dalam diri kita. Kalau yang ori itu ada dalam dirimu, maka yang palsu itu akan pergi. Haleluya. Jangan buat celah. 2023, jangan buat celah. Hal-hal yang luar biasa kamu akan alami 2023. Satu memasuki satu tahun yang luar biasa. Mengerti? Jangan ada celah. Tuhan mengingatkan Abraham, Kejadian pasal 17. Jika engkau mau berjalan denganku, hendaknya hidupmu tidak bercelah. Tuhan tidak mau berjalan dengan orang yang hidupnya masih bercelah. Tuhan itu excellent, sempurna. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Bagaimana yang kudus disandingkan dengan yang tidak kudus? Itu tidak mungkin. Yang kudus harus disandingkan dengan yang kudus. Yang tidak bercelah lah yang Tuhan cari. Karena dia akan meletakkan banyak sesuatu, banyak hal ke dalam diri kita. Dan Abraham punya satu komitmen. Dia konsisten, dia menjaga hatinya, dia menjaga sikapnya, dia menjaga hidupnya, dia menjaga pikirannya, supaya hidupnya tidak bercelah. Karena kita harus disandingkan dengan hal-hal yang tidak bercelah. Mengerti? Setiap orang yang datang kepadamu, kamu harus tahu siapa dia, apa yang dibawanya. Dan kau harus lihat, kau harus memiliki penglihatan kedalaman yang luar biasa. Sama Elizabeth, dia memiliki satu penglihatan kedalaman yang luar biasa. Penglihatan seperti burung Raja Wali, mata burung Raja Wali.
Karena bata burung Raja Wali, dia tahu apa yang bergerak di bawah sana. Meskipun dia punya ketinggian terbang yang luar biasa, bahkan sampai dikatakan meskipun dia punya ketinggian sampai 1.000 sampai 10.000 meter dari atas tanah, dia tahu apa yang bergerak di atas tanah. Jadi matamu jangan buta. Latih penglihatan kamu supaya kau tahu orang-orang yang datang kepadamu, supaya kau bisa melihat apa yang terjadi ke depan, melihat masa depanmu. Mengerti? Daud bisa melihat masa depan. Tuhan memperlihatkan tentang Yesus akan lahir 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang akan datang. Sampai Daud mengatakan, siapa gerangan aku Tuhan? Sampai kau memperlihatkan generasiku, masa depan. Ada satu generasiku akan lahir yang namanya Yesus. Daud sebelum Yesus dilahirkan di bumi, Daud sudah tahu bahwa Yesus itu akan dilahirkan dari generasinya. Sebabnya di nama Yesus dikatakan anak Abraham, anak Daud. Jadi itu soal penglihatan. Jadi jangan buta kamu. Dunia memperlihatkan sesuatu kemegahan. Supaya apa? Tujuannya tidak lain, membutakan mata rohanimu. Jangan kau terlena dengan kemegahan dunia. Mengerti? Itu yang membuat Lut memisahkan diri dari Abraham. Karena dia melihat kemegahan, ya, kota-kota Sodom dan Gomora. Dia tertarik dengan kemegahan itu. Sehingga akhirnya dia terperangkap dengan apa yang dilihatnya. Hati-hati, yang kamu lihat itu bisa memerangkap hidupmu. Iblis selalu memasang jerat. Tidak salah kau punya pakaian yang bagus. Tidak salah kau punya sepatu yang bagus. Tidak salah kau punya rumah yang bagus. Tidak salah kau punya mobil yang bagus. Tapi hidupmu bukan kau gantungkan kepada apa yang kau lihat. Mengerti? Hidupmu harus bergantung dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman akan menuntun kita ke jalannya, supaya kita sampai kepada pemilik jalan itu. Jika kita tidak memiliki firman, maka kita tidak memiliki jalan. Jika kita tidak memiliki firman, maka terang itu tidak ada pada kita. Bukankah firman itu terang jalan bagi kita? Setiap orang yang punya firman, jalan hidupnya menjadi lurus. Setiap orang yang punya firman, jalannya menjadi terang. Kau tidak akan tersandung di luar sana. Meskipun begitu gelapnya di luar sana, kamu tidak akan pernah tersandung dengan kegelapan itu. Kegelapan itu tidak akan pernah mengalahkan kamu. Sedikit pun, sekecil apapun, sinar itu ada padamu, terang itu ada padamu. Terang itu akan menelan semua kegelapan. Tidak ada kegelapan mampu berhadapan dengan kau. Karena kamu memiliki firman itu, kamu memiliki terang itu. Dan bangsa-bangsa akan datang, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan akan datang kepada terangmu. Mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka membawa sesuatu yang bernilai, barang-barang yang bernilai. Ya, dia akan berikan kepada kamu, karena mereka mendapatkan terang itu daripada kamu. Kamulah terang dunia itu, kamulah garam dunia itu. Kamu akan memperlambat terjadi pembusukan di dalam dunia ini. Karena dengan garam itulah kita bisa memperlambat terjadinya pembusukan dalam dunia. Bahkan kita bisa menghentikan tindakan-tindakan kejahatan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan setan kita hentikan. Neraka kita tutup pintunya. Kita membuka pintu surga. Nah, terang itu ada pada kita. Ingat, tidak semua orang suka dengan kegelapan. Tapi bukan semua orang suka dengan terang. Jadi kalau orang itu masih menyukai kegelapan, biarkanlah dia tinggal dalam kegelapan. Suatu saat dia akan keluar dari kegelapan itu. Dia akan mencari kamu, dia akan menjumpai kamu. Karena kamu memiliki sesuatu, miliki terang itu, miliki firman Tuhan. Mengerti? Haleluya. Bangun sesuatu kebiasaan baru dalam dirimu. Karena sebentar lagi kita akan masuk menyeberang. Di mana di seberang itulah masa depan kita. Hanya kita yang bisa mengambil masa depan kita. Sebelum orang lain mengambil, nyeberang kamu. Siapkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau kau mengeraskan hatimu, Tuhan tidak akan berbicara lagi dengan kamu. Mengerti? Hati itu harus lembut, hati itu harus terbuka. Supaya Tuhan terus mendatangimu. Kalau Tuhan mendatangimu, dia pakai dengan caranya sendiri. Dia bisa mendatangimu dengan peristiwa-peristiwa yang kau alami. Dia bisa mendatangi kau lewat mimpi. Dia bisa mendatangimu lewat apa? Firman Tuhan. Ya, Tuhan punya cara yang banyak untuk mendatangi kamu. Yang terpenting stay, selalu tunggu dia. Kapanpun dia datang, kau sudah siap.
Mengerti? Kau selalu siap. Jangan kata tidak siap, selalu siap. Maka itu, kapan waktu Tuhan datang, dia pasti dilihatnya kamu sudah siap. Mengerti? Abraham setiap hari duduk di pintu gerbangnya, menunggu waktu yang mendatangi dia. Ketika waktu itu mendatangi dia, dia tahu siapa yang mendatangi dia. Dia sujud di kaki ketiga orang itu. Dia tahu yang mendatanginya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika kau punya firman, firman itu akan memberikan kau sinyal, memberikan kau pengertian, dan memberikan kau arah. Sehingga firman itu akan memperjelas siapa orang di depanmu. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita berjalan dengan Yesus, tapi kita anggap dia orang biasa. Mengerti? Tapi kita tidak sadar bahwa yang berjalan dengan kita itu adalah Yesus. Tapi karena kita masih hidup dalam natural, hidup dalam kedagingan, kita melihat natural orang itu. Mengerti? Kau harus percaya, Roh Kristus ada di dalam diri setiap orang yang sudah ditetapkannya, dipilihnya, menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi sumber anugerah kita. Mengerti? Yesus tidak kelihatan secara fisik. Kau harus tahu, dia sudah duduk sebelah kanan Bapa di surga. Kisah Rasul 3:21. Mengerti? Tetapi dia ada bersama kita secara spirit. Spiritnya ada bersama kita. Nah, spiritnya ada pada siapa? Nah, ketika spiritnya ada kepada orangnya, ketika kita berjumpa dengan orangnya, berjalan dengan orangnya, kau harus percaya bahwa kita sedang berjalan dengan Kristus. Bukan berjalan dengan fisik orang itu. Memang fisik yang kau lihat. Itu sebabnya hidup dalam roh adalah standar hidup orang Kristen. Itu harus standar hidupmu. Fokus, lihat saya. Mengerti? Kalau kau fokus, si firman itu akan tinggal dalam batiniahmu, tinggal dalam hatimu. Karena yang mengubah hati orang adalah firman Tuhan. Jika firman itu tidak bisa mengubah hati orang itu bertanda ada yang buruk tinggal di dalam hati orang itu. Mengerti? Kau harus mencintai firman Tuhan. Harus ada progres dalam dirimu. Ketika kau berangkat dari rumah, kau benar-benar mengosongkan dirimu datang ke tempat ini. Supaya apa? Supaya itu firman mendapatkan tempat di hatimu. Percayalah, firman itu tidak akan merusak hidupmu. Firman diberikan kepadamu bukan untuk menentang hidupmu. Tidak ada, jangan konflik dengan firman. Tapi firman itu memberikan kau masa depan. Mengerti? Masa depan itu harus kau dapatkan. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan ketaatan. Jangan ada keraguan dengan dia. Mengerti? Jangan kau ragukan firman Tuhan. Pastikan bahwa firman itu selalu ada di hatimu. Mengerti? Maka pelitamu tetap menjadi terang. Pelitamu tidak akan redup. Karena firman itu adalah minyak kehidupan. Yang dimana minyak itu akan memberikan kamu kemampuan, kekuatan, hikmat. Dan minyak itu akan menyala di dalam hatimu. Sehingga pelitamu tidak pernah padam. Api itu terus menyala. Sehingga yang kau rindukan setiap saat, setiap menit, setiap detik adalah firman Tuhan. Dan langkah-langkahmu akan dituntut oleh firman Tuhan. Sehingga apapun menjadi pekerjaanmu di luar sana, apapun yang menjadi usahamu di luar sana, apapun menjadi bisnismu di luar sana, ingat, firman itu yang akan menjadikan kau berhasil. Tidak ada kerugian, kau tidak akan mengalami kerugian. Ingat, hal-hal yang dulu yang hilang dari tanganmu itu akan dikembalikan Tuhan. Tidak akan pernah kehidupan orang-orang yang cintakan firman Tuhan hidupnya merosot turun ke bawah. Baik dari apanya? Sistem, baik dari ekonominya, baik dari kesehatannya, dari semua lini. Firman orang taat membawa firman membuatkan kehidupan orang taat meningkat, naik ke atas. Halo? Makanya Tuhan mengatakan kepada Joshua, jika kau baik-baik mendengar firman-Ku dan taat dengan firman-Ku, maka apa? Setiap daerah, tempat yang kau pijak, itu akan kuberikan kepadamu. Dan dikatakannya lagi, tidak ada lawan dan tidak ada musuh yang bisa mengalahkanmu. Jadi dengar, orang yang taat dengan firman Tuhan, setan musuh apapun tidak akan mampu mengalahkan kamu. Halo, come on. Amin. Ini saya sampaikan kepadamu garis-garis besarnya. Ya, bagaimana kau bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Mengalami sesuatu hal yang luar biasa, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi setiap saat, setiap hari. Jika kau bangun pagi, kau meletakkan kakimu
turun dari tempat tidur dan kau menginjakkan kakimu di lantai, ada satu hal-hal yang luar biasa kau alami. Sukacita itu akan memenuhi rumahmu. Damai sejahtera itu akan memenuhi hidupmu. Sehingga kamu akan melihat rumahmu seperti surga di bumi. Dan kau merasakan sukacita itu luar biasa. Haleluya. Oh, amin. Jadi kau harus pastikan, kau harus bahwa firman itu harus ada padamu. Haleluya. Amin. Rindukan firman itu. Kau harus seperti rusa yang selalu merindukan air. Rusa itu tidak bisa jauh dari sungai. Karena per 15 menit rusa itu harus minum. Jadi seorang pemburu yang ulung, kalau hendak dia memburu rusa, dia pergi ke arah sungai. Dia ikuti alur sungai itu, karena dia tahu rusa itu ada di sekitar itu. Mengerti? Dia selalu merindukan air. Jadi rusa itu tidak bisa jauh dari sungai. Karena pembawaan rusa itu selalu 15 menit itu minum dari air sungai. Jadi dia selalu ada di sekitar sungai itu. Jadi kalau kau merindukan firman Tuhan, kau tidak boleh jauh dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu sungai. Yesus ke-47, disitulah sungai, mata air itu ada. Sumber itu tidak pernah kering. Dan sumber itu berubah menjadi sungai. Sungai itu keluar dari mana? Datang dari baitnya Allah. Dan sungai itu menjadi dalam, menjadi lebar. Sehingga setiap tumbuh-tumbuhan, setiap kehidupan, makhluk yang bersentuhan dengan air sungai itu, kehidupan mereka menjadi hidup, mereka menjadi segar. Mengerti? Segala musim mereka lewati. Mengerti? Tuhan ada di segala musim bersama dengan kita. Kalau kau terus ada di bait Allah, kau diam di rumah Tuhan, itulah sungai untukmu. Kau merindukan air. Jadi kalau orang tidak merindukan firman Allah, itu tanda-tandanya ada satu kematian yang sudah mendatangi dia. Itu tanda-tandanya rohnya sudah mengalami kematian. Jadi kalau orang yang merindukan bait Allah, merindukan rumah Tuhan, berarti dia merindukan air itu. Kamu pohon yang ditanam Tuhan di pinggiran sungai. Kamu pohon ditanam di taman Tuhan. Tuhan tidak menanam kau di tempat yang kering. Tuhan tidak menanam kau di padang gurun. Tapi Tuhan menanam kau di pinggiran sungai. Karena kau pohonnya, kaulah kehidupannya, kaulah segalanya. Karena dia akan membuat kau menjadi sesuatu di tangannya. Jadi jangan jauh kau dari rumah Allah. Makanya di dalam kitab Ibrani 17, janganlah kau menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kalau kau sudah memulai sekali dua kali, itu tandanya kau menjauh dari sungai itu. Kalau kau sudah menjauh dari sungai itu, maka kekeringan kau alami, kelaparan kau alami. Kau tidak akan pernah kuat menjalankan kehidupanmu. Karena kamu harus menjalankan kehidupanmu. Kau harus meneruskan kehidupanmu. Bagaimana kau menjalankan, bagaimana kau memanage kehidupanmu kalau firman itu tidak ada pada kamu. Firman mengajari kita bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Firman itu akan memberikan penjelasan bagi kita. Ingat, kamu tidak bisa hidup tanpa firman. Firmanlah menghidupkan kita. Mengerti? Itu saya di Kuputuan. Itu prioritaskan firman itu. Karena di dalam diri kita harus ada firman Tuhan. Supaya kita bisa mengendalikan sesuatu di luar sana. Mengerti? Setan juga mengerti tentang firman. Ketika dia mencoba Yesus, dia pakai firman. Cuma persoalannya, setan menggunakan firman bukan untuk hidupnya, tapi untuk apa? Dipakainya untuk menyerang. Tapi Yesuslah firman itu. Jadi kamu harus memiliki firman. Haleluya. Itu tadi yang poin-poin besarnya. Di situ kita harus punya pewahyuan yang segar setiap hari. Poin itu ada di atas. Jika kau inginkan yang segar, naiklah kau ke atas. Jangan turunkan standarmu. Harus ada terus-menerus di standar yang sekarang. Mengerti? Yakobus, Simon, dan Yohanes, Yesus membawa mereka naik ke atas. Ketiga orang ini dibawa Yesus naik standarnya ke atas. Sehingga di ataslah mereka mendapatkan pewahyuan profetik itu. Mereka bisa melihat visi itu. Mereka bisa melihat yang tidak lazim itu. Mereka bisa mengenali Musa dan Elia. Mereka bisa melihat perkara-perkara roh itu. Dunia roh itu. Dunia supernatural itu mereka bisa lihat.
Kamu harus percaya dengan dunia roh. Karena kita ada di dalam dunia roh. Tuhan ada di dalam dunia roh. Setan juga ada dalam dunia roh. Malaikat Tuhan juga ada dalam dunia roh. Bagaimana kita bisa mengalahkan sesuatu yang jahat kalau kita tidak berada dalam dunia roh? Semua yang kita lihat ini, dengan kasat mata kita, itu semua sudah terjadi di dalam dunia roh. Jadi apa yang sudah kau lihat dalam dunia roh, itulah masa depanmu. Itu yang akan terjadi. Dan kau percaya bahwa itu datang untuk kamu. Semua sudah terjadi. Daud percaya Yesus dilahirkan, karena dia bisa melihat dunia roh itu. Tuhan memperlihatkan tentang kelahiran Yesus kepada dia. 2000 tahun kemudian, Yesus lahir. Meskipun secara fisik, Daud tidak ada di tempat itu, tapi secara roh, Daud bisa melihat Yesus lahir. Mengerti kalian? Bahkan dia memberitahukan bahwa apa? Di antara murid Yesus ada yang mengkhianati dia. Daud sudah tahu. Yang namanya Yudas. Jadi apapun yang terjadi selama ini, COVID segala macam, itu sudah terjadi di dalam dunia roh. Jadi jika orang-orang yang hidup dalam dunia roh, hidup dalam roh, dia melihat sesuatu, maka dia tidak heran, bahkan itu akan terjadi dalam dunia natural. Yang bagaimana supaya kita masuk ke dalam dunia itu? Ya kita harus persiapkan diri kita. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi kaget. Kenapa? Penyertaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan, proteksi dari Tuhan selalu ada menyertai kita. Bahkan bukan kita saja yang disertai oleh Tuhan, tapi anak-anak kita juga disertai oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita pegang. Pegang firman itu kuat-kuat. Jangan mudah kau melepaskan. Mengerti? Harta, kekayaan, uang itu seperti uap di pagi hari atau seperti embun di pagi hari. Ketika kau melihat ada embun pagi hari, baliklah kau ke tempat yang sama. Dalam kurun waktu 3 menit embun itu sudah hilang. Itu artinya jangan pegang yang tidak kekal. Jangan pegang yang sesaat. Semua sesaat. Bajumu pun sesaat, besok udah lapuk. Sepatumu juga sesaat, besok udah robek. Uang itu juga sesaat, besok udah busuk, dimusnahkan dan dibakar. Semua sesaat. Tetapi yang paling penting yang harus kau ketahui adalah apa? Pegang yang kekal. Jika kau pegang yang kekal, peganglah yang abadi, maka kau tidak akan pernah kecewa. Pegang firman Tuhan. Firman itu Alfa dan Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi jika kau pegang firman Tuhan, hidupmu tidak akan pernah berakhir. Kau menjalankan terus kehidupanmu. Bahkan kehidupan yang akan datang pun kau akan jalankan kehidupan itu. Karena kehidupan itu kita teruskan. Bukan hanya di bumi, tapi kita teruskan ke dalam kehidupan yang akan datang. Kita bukan mau cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tugas-tugas yang kita selesaikan di bumi ini. Kita sebagai gereja Tuhan, dibangun Tuhan dengan nilai-nilai kehidupannya. Dibangun dengan pikirannya, dibangun dengan kehendaknya, dibangun dengan dagingnya, dibangun dengan rohnya. Bahwa dalam tubuh kita ini banyak unsur-unsur Kristus di dalam diri kita. Kau harus percaya darah Kristus ada pada kamu. Kau harus percaya pikiran Kristus ada padamu. Kau harus percaya bahwa hati Kristus ada padamu. Itu sebabnya ketika kau bertindak, bertindaklah kau sama seperti Kristus itu. Karena rohnya ada pada kita, pikirannya ada pada kita, mulutnya menjadi mulut kita, perkataannya ada pada kita, hatinya ada pada kita. Kita tidak lagi sama dengan dunia, kita tidak serupa dengan dunia, kita serupa dengan Kristus. Supaya dunia ini bisa kita jungkir balikan, supaya dunia ini bisa kita ambil alih, supaya dunia bisa kita olah. Apa yang sudah terlepas, yang dilepaskan oleh Adam di Taman Eden, kita ambil kembali otoritas itu. Kita akan kelola semua itu. Makanya persiapkan dirimu 2023. Saya katakan mulai bulan 11 ini, persiapkan. Ada sesuatu hal-hal yang kau alami, hal-hal yang luar biasa ke depan ini. Maka naikkan, tingkatkan semua ya standar manusia rohmu. Ya, cintai terus firman Tuhan. Mengerti? Jika kau mencintai firman Tuhan, Tuhan jauh mencintai kamu. Mengerti? Cinta Tuhan tidak ada yang palsu. Sekali dia mengingat kamu, dia terus mengingat kamu. Karena dia ada di hatimu, kamu ada di hati dan pikirannya. Ya, ketika Tuhan mau menurunkan air bah ke dalam dunia ini, dia ingat akan Nuh. Dia tidak lakukan itu dengan serta-merta. Ya, menghancurkan bumi dengan air bah. Sebelum dia mengatakan itu kepada Nuh. Dia mendatangi Nuh. Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Hidupnya tidak bercela. Orang hidup tidak bercela pasti punya hubungan intim dengan Tuhan.
Ayo, kamu harus berlomba 2003 nih, hidup tidak bercela. Jangan kamu buka celah, karena kalau ketika kau buka celah, sekecil apapun celah yang kau buka, itulah dasar iblis mendatangi kau setiap hari. Sehingga terus menerus kau hidupmu penuh dengan pergumulan. Terus menerus kau ada di tempatmu yang lama. Kau tidak lulus. Kau tidak naik level. Bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang banyak kepada dirimu, memberikan sesuatu hal-hal yang luar biasa kepadamu, kalau kau masih ada di tempat yang lama. Tinggalkan tempatmu yang lama. Tempat yang lama yang membuat kau hancur. Tempat yang lama itu membuat kau tidak bisa bergerak. Tempat yang lama itu membuat kau tidak bisa berjalan intim dengan Tuhan. Karena iblis ya kan menjeratmu di tempatmu lama. Itu sebabnya tinggalkan sesuatu yang lama itu. Haleluya. Amin. Bangun satu keintiman dengan Tuhan. Yang membangun itu adalah dirimu. Dorong dirimu lebih kuat lagi. Supaya kau memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Keintiman itu yang Tuhan cari darimu. Kalau kau betul-betul mencintai Tuhan dan taat dengan Dia, jauh Tuhan lebih mengasihimu dan mencintai kamu. Dan cinta Tuhan tidak akan pernah pudar. Cinta Tuhan tidak pernah layu. Cinta Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dia terus mencintaimu, mengasihimu. Karena itu tidak bisa dilupakannya. Karena jika kau mencintai firman-Nya, Dia pasti jauh mencintaimu. Haleluya. Ambil tempat di hati Tuhan. Tuhan selalu beri tempat untuk kau di hatinya. Tempat Tuhan itu tempat yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan tidak melakukan serta-merta. Dia ingat dengan Nuh. Dia mendatangi Nuh. Dia menceritakan kepada Nuh bagaimana dia akan mengakhiri dunia. Ingat, apapun yang mau Tuhan lakukan, apapun yang mau Tuhan lakukan ke dalam hidupmu, apapun yang mau Tuhan lakukan juga ke dalam dunia ini, terhadap dunia ini, Tuhan masih menceritakan itu kepada kamu. Dia akan sampaikan itu kepada kamu. Ya, Dia bukan manusia. Dia bukan kamu. Dia adalah dirinya, Dia adalah Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang sudah dibuatnya, Dia tidak akan membatalkan itu keputusannya. Mengerti? Dan Tuhan mau engkau aktif bersama dengan Dia. Tuhan mau menjadikan kau mitra bagi Dia. Dia ingin menyampaikan isi hatinya kepada kamu, supaya kau tahu tentang isi hatinya. Ketika kau tahu tentang isi hati Tuhan, karena kau telah mendengar suaranya, maka kau akan berjalan dengan Dia. Amin. Semua akan kau tinggalkan masalah-masalah yang tidak penting-penting. Bahkan ya semua satu kekurangan, kemiskinan, semua akan jauh meninggalkan kamu. Kemiskinan itu tidak ada lagi pada kamu. Kekurangan itu tidak ada lagi padamu. Mengerti? Ketakutan itu tidak ada padamu. Kebimbangan tidak ada lagi kepadamu. Kemandulan, sakit penyakit, kematian tidak ada padamu. Kenapa? Pemilik langit dan bumi, pemilik kehidupan, Tuhan Kristus ada berjalan dengan kamu. 2003, Yesus berjalan dengan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan membawa kita kepada destiny kita. Kita akan sampai ke tujuan akhir hidup kita. Dan itu akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Haleluya. Amin. Dan Tuhan menyampaikan itu kepada Nuh, buatlah bahtera bagimu. Tinggallah di dalam bahtera itu hanya engkau, anakmu, istri, anak-anakmu. Dia tidak lakukan dulu penghukuman dan kehancuran bagi dunia. Sebelum apa? Dia memberitahukan kepada orang-orang yang dikasihinya. Nuh diingat Tuhan dalam pikiran dan hati Tuhan. Kalau Nuh diingat Tuhan, kau juga diingat Tuhan. Tuhan tidak melakukan sesuatu sebelum Dia menceritakan itu kepada kamu. Karena kamu ada di hati dan ada pikirannya. Amin. Naik kau ke atas. Miliki pewahyuan yang profetik. Pewahyuan masa depan. Pewahyuan yang akan mengubah segala sesuatu. Pewahyuan yang membawa kau naik di tempat yang top. The top of the top. Naik di tempat yang paling puncak. Supaya di tempat itulah kamu akan melihat segala sesuatu. Haleluya. Jadi yang ketiga tadi, poin-poin yang ketiga tadi sudah, poin itu ada di atas. Oke, yang keempat ini poin-poin besarnya, hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita, memberikan hidup kita dengan total, ya, dengan sepenuhnya, tanpa syarat. Mau hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Hidup kita jauh lebih baik kalau hidup kita ada di bawah pemerintahan Tuhan. Hidup di bawah pemerintahan Tuhan membuat kita menjadi orang yang punya otoritas. Siapa yang pemilik otoritas itu? Tuhan.
Kita mengabdi kepada raja kita. Raja punya otoritas. Dia punya tongkat. Gimana kau? Tongkat itu diulurkan kepadamu ketika kau datang ke Sion. Mazmur 110 ayat 1-2. Aku akan mengulurkan tongkatku di Sion. Artinya Tuhan akan memberikan kau otoritas. Kita tidak bisa menaklukkan segala sesuatu di luar sana kalau kita tidak mendapatkan otoritas. Kita hanya sebagai orang asing di dalam dunia ini. Kita hanya bekerja untuk orang di luar sana. Yang kita bawa ke rumah hanya sedikit. Dan itu juga untuk satu hari. Tetapi kalau kau duduk, kau menjadi taat. Ketika kau memberikan hidupmu di bawah otoritas Tuhan. Hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Karena orang-orang yang hidup dalam pemerintahan Tuhan, hidupnya akan dipelihara. Hidupnya akan dijagai. Sampai waktu akan ditentukan, dia akan diberikan apa? Tongkat. Coba kau baca Mazmur 110 ayat 1-2. Tolong baca, ayo come on. Haleluya. Baca. Satu, dua, tiga ya. Mazmur 110. Ayat 1-2. 1-2. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduk sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara. Jika kau punya posisi rohani, dan duduk, dan memberikan hidupmu di bawah pemerintahan Tuhan, dan kau mendapatkan posisi, dan kau ada di tempatnya Tuhan, barulah Tuhan memberikan tongkat itu kepada kamu. Tongkat kerajaannya diulurkan kepadamu supaya kau bersama-sama dengan dia memerintah dunia ini. Come on. Memerintah dunia ini. Kalau Tuhan sudah memberikan itu kepadamu, tongkatnya diulurkan kepadamu, kau harus percaya bahwa otoritas itu ada pada kamu. Kau bergerak dengan otoritas, berjalan dengan otoritas, bekerja dengan otoritas. Dari mana orang kamu mendapat otoritas itu? Dari Sion. Ketika kau punya posisi rohani, duduk di sebelah kanan Bapa, artinya kau menduduki tempatmu. Kalau kau tidak menduduki tempatmu, kau tidak akan mendapatkan sesuatu. Duduklah kau di tempatmu. Naikkan level standarmu. Di mana Tuhan itu berada, di situ kau harus berada. Di mana Elia ada, di situ pasti ada Elisa. Di mana ada Elisa, pasti di situ ada Elia. Mengerti? Di mana Tuhan itu ada, di situ kau harus ada. Jika Tuhan itu bergerak, maka dengan otomatis kau juga ikut bergerak. Dan artinya kau mempunyai posisi. Ada posisimu, kau legal. Dan Tuhan akan berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kau mengikuti kemana dia bergerak. 2023 ini, kau harus punya posisi penting. Jika kau tidak memiliki posisi penting, kau tidak memiliki sesuatu. Bagaimana kau punya dampak, punya pengaruh dalam dunia ini? Kau bisa melihat, kau bisa tahu bahwa orang-orang di dunia sekarang cari posisi. Dan bagaimana mereka dapatkan posisinya, itu urusan mereka. Tapi yang paling penting, kau memiliki posisi rohani. Duduk di sebelah kanan, miliki posisi rohani. Bangun satu keakraban, keintiman dengan Tuhan. Suatu saat, ketika kau sudah punya posisi rohani, kau sudah terlatih di tempatmu, Tuhan akan mengulurkan tongkat itu kepadamu. Dan Tuhan berikan kau otoritas. Supaya apa? Kamu dengan Tuhan memerintah dunia ini bersama-sama. Jadi ketika kau bergerak, ketika kau bertindak, kau punya apa? Otoritas. Otoritas itu membuat kau berbeda. Kau bukan menjadi orang biasa. Kenapa? Karena ada otoritas membuat kau naik ke atas. Otoritas yang membawa kau naik ke tempat yang top. Kau tidak capek melakukan apapun, dengan cara apapun, dengan berbagai strategi, jika otoritas yang dari Tuhan itu ada pada kamu.
Otoritas itu membawa kau ke tempat yang top. Dia tidak membiarkan kau ada di bawah. Karena otoritas itu memberikan kau kemampuan, kuasa. Supaya kau bisa menaklukkan banyak hal di luar sana. Dan memperlihatkan sesuatu apa isi dalam dirimu. Jadi kalau kita tidak punya otoritas, kita akan menjadi korban untuk dunia ini. Kita akan menjadi manusia pecundang. Tapi kalau kamu punya otoritas, kau tidak menjadi korban. Tapi kau menjadi apa? Pengambil alih. Kau punya otoritas untuk mengambil alih banyak domain. Banyak teritorial. Ya, kau tidak menjadi orang-orang bodoh di luar sana. Tapi kau menjadi orang-orang yang bijaksana. Hikmat penuh dalam dirimu. Sehingga kau bertindak, kau bekerja. Hikmat itu bekerja dalam dirimu. Sehingga suatu hal apapun yang tidak pernah kau pahami, kau tidak pernah mengerti, yang tidak pernah kau kerjakan, nanti otoritas itu memberikan kau hikmat. Dan hikmat itu akan bekerja dengan kuat di dalam dirimu. Dan dia akan menyuplai dan memberikan input tentang banyak pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan yang dari Tuhan itulah kau bisa mengerjakan satu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nanti akan banyak timbul ide-ide dalam pikiranmu. Karena hikmat itu akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Tapi kau harus tahu bahwa itu dari Tuhan. Mengerti? Tahu, semua yang di dalam diri Lucifer itu diambil Tuhan ketika dia lupa siapa dirinya sebenarnya. Dia dibuang ke dunia orang mati, dia tidak punya apa-apa, tidak punya hikmat, dia hanya punya tipu daya. Mengerti? Dia hanya punya tipu daya. Jadi kalau kita bekerja dengan otoritas Tuhan, kita punya hikmat, kita punya kemampuan. Ya, kita punya segala sesuatu. Kenapa? Tuhan kan sumber pengetahuan. Dia tidak membiarkan kau bekerja tanpa pengetahuan. Mengerti? Dan dia akan memberikan banyak pengetahuan kepadamu. Ya, di mana kau nanti bergerak, bekerja, melakukan segala sesuatu berdasarkan hikmat yang dari dia. Ada otoritas yang dari dia. Siap tindakan kerjaanmu tidak akan pernah merugikan kamu. Semua akan menguntungkan kamu. Orang-orang akan memuji pekerjaanmu. Mulut-mulut orang di luar Tuhan akan pakai menceritakan tentang dirimu di luar sana. Kenapa? Supaya pekerjaanmu makin besar. Sehingga orang-orang akan mencari engkau. Dan mereka akan ingin bekerja sama denganmu. Kenapa? Karena mereka melihat kau itu sangat berbeda dari orang yang lain. Harus kau percaya. Buatlah hidupmu di bawah pemerintahan Tuhan. Kalau kita tidak di bawah pemerintahan Tuhan, dunia akan memerintah hidupmu. Dunia akan memperbudak hidupmu. Dunia ini tidak punya belas kasihan. Dunia berusaha menggilas, menelan kehidupan orang-orang Kristen. Dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen. Dia berusaha menghancurkan gereja Tuhan. Jadi kalau kau tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan, maka kau tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia. Taklukkan dunia dengan otoritas yang dari Tuhan. Amin. Dari mana kau dapatkan otoritas itu? Hiduplah kau di dalam pemerintahan Tuhan. Itu sebabnya kau disuruh Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan otoritasnya. Hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam otoritasnya. Kita harus mengabdi. Siapa Tuhan dan Raja kita? Kepadanya Allah kita mengabdi. Kita mendapatkan segala sesuatu karena ada otoritas pada kita. Mengerti? Jadi hidup di bawah pemerintahan Tuhan itu penting. Kau harus ada di situ. Mengerti? Karena orang-orang hidup dalam pemerintahan Tuhan, hidupnya menjadi jauh lebih baik. Terarah, terkontrol. Mengerti? Tidak liar. Dia tidak melakukan semena-mena. Dia selalu fokus kepada pemerintahan itu. Halo. Ketika Lot terlepas dari tangan Abraham, kau tahu bagaimana nasibnya. Akhir hidupnya bagaimana? Karena dia terlepas dari tangan Abraham. Karena pemerintahan itu ada pada Abraham. Karena Tuhan sudah mengurapinya menjadi apa? Raja Salem. Dia menjadi seorang raja. Yang mengurapinya adalah Raja Salem. Yang disebut adalah Melkisedek. Dia hidup di dalam apa? Keimamatan Melkisedek. Dia tidak terlepas dari aturan keimamatan Melkisedek. Dan Abraham mendapatkan otoritas itu. Sehingga raja-raja banyak berkumpul di lembah Sahwi.
berkumpul kepada Abraham. Orang di bawah harus mendatangi orang yang di atas. Pada saat itu, Abrahamlah pusat pemerintahan dunia. Dialah pusat raja-raja dunia. Dia kumpul dengan raja-raja di lembah raja-raja. Sehingga bagaimana terjadi peristiwa itu yang luar biasa. Ya, Melkisedek mengurapinya. Dan disitulah ya, yang namanya keimamatan Melkisedek sudah dijalankan. Halo. Mesir bukan pusat lagi, tapi Abraham menjadi pusat. Tadinya Abraham pergi ke Mesir untuk mengadu nasib karena terjadi satu kelaparan di negeri Kanaan. Tapi sekarang tidak. Dia berdiri di tempatnya. Dia ada stay di tempatnya. Raja-raja yang mendatangi dia. Yang bawah harus mendatangi orang yang di atas. Kalau kau punya otoritas, kau percaya orang-orang akan mendatangi kamu. Mengerti? Dia akan mendatangi kamu. Dia akan menghampirimu. Dia akan minta banyak hal, solusi dari kamu. Nasihat dari kamu. Amin. Kalau kamu hidup di bawah pemerintahannya, kita tidak boleh terlepas dari dalam pemerintahannya. Itu udah poin keberapa? Ini poin-poin besarnya dulu. Baru nanti saya akan sampaikan banyak hal. Hidup di bawah pemerintahan Tuhan adalah tempat kita di tempat itu. Perintah. Apa yang diinginkan orang-orang hidup dalam pemerintahan Tuhan? Perintah. Kau harus hidup di bawah pemerintahan. Kau harus siap sedia mendengar instruksi, arahan. Yang kau tunggu hanyalah perintah. Perwira Kapernaum, dia mengatakan kepada Yesus, aku tidak layak menerima kau ke rumahku. Sebab aku juga orang bawahan. Di atasku ada, tetapi di bawahku juga ada. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, yang di bawahku, mereka akan pergi melaksanakan. Begitu juga dengan aku. Apa yang diperintahkan orang atasan, aku akan pergi. Oleh karena itu, perintahkan saja hambamu ini. Perintah yang ditunggu. Jadi orang-orang hidup dalam pemerintahan Tuhan, yang kau tunggu itu perintah. Sebab di balik perintah itu ada perlindungan, ada otoritas, ada kuasa. Kau tidak diutus dengan tangan kosong. Kau pasti diutus dengan membawa apa? Otoritas. Itu yang kau inginkan. Perintah. Jika kau dikasih perintah, kerjakan perintah itu. Lihat, Abraham, ketika dia diperintahkan Tuhan di Haran, tinggalkan sanak familimu. Aku kan menjadikan kau bangsa yang besar, bapak segala bapak, bangsa, dan aku akan memberkati hidupmu, dan aku memberikan kau negeri yang makmur. Abraham tidak meragukan perintah Tuhan. Abraham tidak menunda perintah Tuhan sehari pun atau 2 hari. Kalau kau lihat di Kejadian pasal 12, besoknya dia menjalankan perintah itu. Karena dia tahu, perintah itu yang mengubah hidupnya. Dia meninggalkan apa? Haran. Dia meninggalkan semua apa yang dia Haran miliknya. Dia meninggalkan sanak familinya. Karena dia tahu, perintah itu jauh lebih berharga dari yang ada di Haran. Satu hal yang kutemukan dalam kehidupan Abraham, dalam beberapa hari ini saya terus merenungkannya. Bagi Abraham itu, harta yang di Haran, bahkan familinya di Haran, adalah apa? Hubungan ikat dia itu lebih jauh berharga bagi dia. Itu sebabnya dia meninggalkan itu semua. Dia mempertahankan hubungan itu. Tapi dia melihat hasil daripada hubungan itu. Kau harus tahu, hubunganmu dengan Tuhan itu jauh lebih berharga. Saya punya keluarga jasmani. Tetapi ingat, hubungan saya dengan keluarga jasmani itu paling ada 40 tahun, 50 tahun. Paling lama, selebihnya berpisah. Saya juga punya keluarga yang sudah banyak yang meninggalkan saya. Ada 5 orang, keluarga daging saya meninggalkan saya. Ketika saya berumur 17 tahun, ada abang saya meninggalkan saya.
Ketika saya berumur 15 tahun, ada kakak saya meninggalkan saya. Ketika saya berumur 40 tahun, ada yang meninggalkan abang saya. Dan terakhir ketika saya berumur 52 tahun, ada kakak saya meninggal. Berarti hubungan saya dengan natural, lahiriah saya itu hanya sesaat. Tapi hubungan saya dengan Tuhan, itu adalah abadi. Kekal. Jadi Abraham memegang satu hubungan ikat janjinya kepada Tuhan. Karena dia tahu itu adalah apa? Hal yang paling berharga. Oke. Keluarga saya meninggalkan saya. Apakah saya bertemu dengan mereka di kehidupan yang akan datang? Saya tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Tapi kalau saya mau berlaku jujur, ya saya yang tahu kemana mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan. Mereka hanya punya agama. Agama tidak menjamin. Semua di Indonesia ini udah punya agama masing-masing. Agama tidak membawa kita kepada Tuhan itu. Tetapi perbuatan kita lah yang menentukan kita. Bisa nggak kita datang kepada Dia? Halo. Mereka punya agama. Dari lahir mereka sudah beragama. Apakah mereka punya hubungan? Enggak. Kalau mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti mereka adalah seseorang pemelihara hubungan. Kalau kita ini berasal dari Tuhan, kita tahu sebuah hubungan. Kita harus jaga hubungan kita. Begitulah Abraham. Hubungan ikat janji dengan Tuhan itu jauh lebih berharga dari harta yang di Haran, daripada familinya yang ada di Haran. Bagaimana dia memelihara hubungan itu? Dia bertahan. Kalau kau melihat di Kejadian pasal 17, 13 tahun Tuhan gak bicara kepada Abraham. Karena gara-gara sedikit saja Abraham membuat celah, yaitu membawa Hagar masuk dalam kemahnya. Lahirlah namanya Ismail. Hanya gara-gara itu, mungkin bagi kita sepele, tapi bagi Tuhan itu adalah fatal. Saya menjaga hubunganku dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah membuat sedikit pun celah. Saya menjaga hubunganku. Saya harus memelihara hubunganku. Tanpa hubungan, tidak ada dasar kita bisa menyebut Dia adalah Tuhan kita. Tidak ada dasar kita mengatakan Dia juru selamat kita. Tidak ada dasar kita mendatangi Dia. Tetapi kalau kita menjadi pemelihara hubungan yang baik, tanpa kau datang, tanpa kau berteriak, dan Tuhan akan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya hatiku berkenan. Karena hubungan itu yang paling fatal. Kenapa Mam selalu mengikuti saya kemana saya berada? Ketika saya pulang ke rumah atau berpergian dari mana sebentar, ketika saya sampai ke rumah, yang saya tanya, mana Ma? Mana Mam? Ada Mam? Saya cari. Karena saya punya hubungan sama dia. Kami membangun satu hubungan, bukan 1-2 tahun, bukan 50 tahun. Tapi kematian yang memisahkan kami. Tetapi kami akan dipersatukan kembali di kehidupan yang akan datang. Dasar apa dia mengikuti saya? Dan dasar apa saya membawa dia? Karena kami sudah punya hubungan. Jadi di antara kami dua harus memelihara hubungan ini. Jadi kalau kau sudah membangun hubungan ikat janji dengan Tuhan, melalui orangnya, peliharalah. Jadilah kau pemelihara hubungan itu. Jadilah kau pemelihara hubungan jadi. Buat hubunganmu itu semakin hari semakin apa? Makin intim, makin kuat, makin kuat. Tapi bukan kau buat menjadi longgar. Kalau hubunganmu kau renggangkan, maka apa? Di dalam hubungan itu maka tidak akan lagi satu tercipta yang namanya apa? Kasih dan mengasihi. Nggak ada. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Tanpa kita sadar, dunia membuat kau ke tempat itu. Dunia menarik kamu. Karena kau terlalu pusing dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Sementara firman Tuhan sudah memberikan apa? Sudah memberikan jaminan kepada kita. Masa kita nggak percaya apa yang katakan Tuhan kepada kita? Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Artinya soal kebutuhan makan minummu itu sudah dipikirkan Tuhan sebelum kau memikirkannya. Tapi kadang-kadang kita apa? Ya, kita terkecoh, fokus kita beralih.
Ada satu peristiwa membuat kita meninggalkan hubungan itu, jauh dari hubungan itu, sehingga kita selalu mengatakan, manalah Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Di dalam diri Tuhan tidak ada yang salah kok. Firman itu kebenaran. Tapi kalau kamu membangun memelihara satu hubungan dengan dia, pelihara satu hubungan, dia Tuhan tidak akan biarkan kau tidak makan, tidak minum. Lihat janda sarapan itu. Tuhan melihat, sekali makan tepungnya dengan anaknya, udah habis, besok mati. Tetapi ketika dia membangun dan memelihara satu hubungan yang kuat dengan Elia, dengan Elia, apa yang diperolehnya? Rumahnya penuh dengan apa? Makanan. Tepung di rumahnya nggak habis-habis, minyak di rumahnya nggak habis-habis. Bahkan yang tadinya kematian ada di dalam rumahnya, dan kematian itu akan keluar. Kematian itu dibatalkan di rumahnya. Karena ada pemeliharaan. Di dalam hubungan itu ada apa? Pemeliharaan. Saya dengan Mam, jalan 38 tahun kami itu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaannya. Kalau Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan tidak tanggung-tanggung memberikan sesuatu kepadamu. Yang pastinya kau tidak mengemis dengan orang di luar sana. Udah. Kau tidak akan pernah diremehkan orang di luar sana. Kau tidak bergantung dari tangan orang. Karena kau tidak minta-minta dari tangan orang lain. Mengerti? Karena Tuhan yang memiliki semua gandum, makanan yang ada dalam dunia ini. Dia tahu kemana diarahkannya makanan itu kepada kamu. Dia tahu di kemana berkat-berkat itu diperintahkannya kepada rumahmu. Yang penting pelihara hubungan itu. Amin. Jadilah kau pemelihara hubungan itu. Buat hubungan itu semakin apa? Intim. Jadi ketika kau mempunyai satu hubungan ikat janji dengan Tuhan, ikat janji itu adalah jauh lebih berharga dari segalanya. Nah, jadi dasar apa Tuhan memberikan sesuatu kepada Abraham? Karena hubungan ikat janjinya. Maka semua apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menggenapi. Abraham mendapatkan itu semua. Dia menjadi bapak segala bangsa. Bahkan dia pun jadi pusat kerajaan di seluruh dunia. Raja-raja datang kepada dia. Raja-raja menghampiri dia. Raja-raja melapor kepada dia. Kalau kau lihat Kejadian pasal 14 itu jelas. Semua 13-14 mendatangi dia. Semua apa yang dia punya, semua dia memilikinya. Yang ditinggalkan di Haran itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang diperolehnya. Halo. Amin. Pelihara hubungan itu. Saya melihat bagaimana Tuhan Abraham dalam pemeliharaan Tuhan. Dia menjaga hubungan itu. Kalau kita sekali sudah kita buat, pelihara hubungan. Sama halnya saya katakan, Paulus menggambarkan hubungan itu seperti antara suami dengan istri. Gereja itu seperti itu. Supaya kau mudah memahaminya. Kalau di dalam satu rumah tidak lagi percakapan yang harmonis antara istri dan suami, itu tanda-tandanya apa? Rumah tangganya sebentar lagi bubar barisan. Saya kemanapun, Mam saya bawa pergi, saya bawa jalan. Itu hubungan. Di dalam hubungan ada apa? Ada satu apa? Komunikasi yang hangat. Coba kalau datang istri ngomong, Bapak dari mana? Itu sama seperti apa? Kayak kerbau mau makan rumput. Bapak udah makan? Bapak udah mandi? Wah ini kerbau dari mana ini? Kerbau juga mau makan gitu. Itu bukan komunikasi. Itu ada sesuatu yang udah salah di dalam rumah itu. Nggak ada. Seseorang itu punya komunikasi yang intim dengan Tuhan kalau rumah tangganya kacau. Nggak ada itu, pembohong itu semua. Jadi bagaimana saya memperlihatkan hubunganku intim dengan Tuhan? Ku perlihatkan dengan Mam. Ku bawa Mam kemana? Begitu juga kami berjalan bersama-sama. Kalau komunikasi saya begitu intim, begitu hangat dengan Mam, itu artinya komunikasi saya hangat dengan Tuhan. Hangat dengan sumber anugerah saya. Kami memperlihatkan itu. Ya. Kalau ketika kamu bertanya, Pak, mana Mam? Di rumah Pak. Itu artinya apa? Komunikasi saya sedang rusak dengan Tuhan.
Coba. Gimana indahnya berkomunikasi seperti itu? Semua. Kacau. Bangun satu hubunganmu. Gak ada yang terlepas dari mata Tuhan. Tidak ada yang terluput. Haleluya. Kami memberikan pola itu kepada kalian. Amin. Karena kita hidup dalam apa? Di bawah pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan mengajarkan kita menghormati hubungan itu, menghargai hubungan itu. Hanya sekarang membuat satu hubungan, tapi dengan mudahnya dia meninggalkan hubungan itu. Tidak menghormatinya. Haleluya. Beberapa hari yang lalu ada banyak saksi di sini, termasuk si Kaleb. Ada satu pendeta yang sudah terpojok dia. Kalau orang sudah terpojok, kita tahu dia angkat tangan. Dia berpikir siapa yang bisa menolongku. Tapi dia tahu, dia bilang, dia ngomong langsung kepada saya, seorang hamba Tuhan, cukup dikenal. Gereja yang besar, dia punya jemaat ribuan. Dia cari orang yang dekat dengan saya. Orang itu berbicara kepada saya. Dan akhirnya kami buat satu pertemuan di satu tempat. Saya membawa Kaleb, saudaramu ini, sebagai saksi. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Asap, tolonglah, hanya Bapak yang bisa tolong aku. Dia lupa ada Yesus yang menolong dia. Kenapa nggak dibilang Yesus yang menolong dia? Kenapa dia bilang hanya Bapak yang bisa menolong saya? Dia seorang hamba Tuhan. Dia punya jemaat hampir 2.000 orang. Dia punya tempat ibadah di 3 tempat di Medan ini. Dan ketika dia bicarakan itu, mukanya sudah pucat. Layu, sepertinya udah hampir dison maradian. Dan akhirnya kami berbicara. Kenapa? Orang-orang hidup di dalam otoritas Tuhan, hidup dalam pemerintahan Tuhan, perkataannya harus bisa dipegang. Saya katakan, benarkah saya yang bisa nolong kamu? Iya, Pak. Bapak yang bisa nolongku satu-satunya. Kalau tidak, bubarlah kami. Dan bahkan wakilnya mengatakan, bukan bubar Pak, serasa apa? Tutup selama-lamanya kami. Dan akhirnya, yang saya anggap seperti adik saya, tolonglah Bang. Memang hanya Abang yang bisa menolongnya. Hanya tempo 1 jam persoalannya bisa saya selesaikan. Dan besoknya semua clear. Dan lusanya dia pergi ke Jakarta dengan sukacita. Hanya 1 jam. Kenapa? Karena otoritas itu ada pada orangnya Tuhan. Dan otoritas itu nanti akan memberikan apa? Solusi, jalan keluar bagi dia. Sehingga dia, hari yang keduanya dia mau menangis. Karena dia tahu, apa yang kupunya, apa yang kubawa. Sampai dia mengatakan, dengan datangnya surat ini saja saya udah mau mati Pak. Bagaimana Bapak dulu bisa mengatasi hampir jalan 5 tahun persoalan yang Bapak atasi, Bapak taklukkan. Sampai dia bilang begitu kuatnya lah Bapak. Orang-orang kerajaan Allah bukan orang lemah. Ingat, orang lemah tidak kuat menjalankan aturan. Hanya orang kuatlah yang bisa menjalankan aturan. Jadi kalau kau hidup dalam kerajaan Allah, hidup di bawah otoritas rajamu, kau akan menjadi orang kuat. Karena kekuatan yang dari Tuhan itu akan mengalir kepadamu. Dan kekuatan itulah yang kau pakai untuk menaklukkan lawan-lawanmu di luar sana. Dan kau bisa membunuh Goliat di luar sana. Kau bisa membunuh raksasa-raksasa di luar sana. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan itu yang disalurkan Tuhan ke dalam dirimu. Sehingga orang-orang tidak akan mengenalmu lagi. Kenapa mereka tidak mengenalmu? Karena mereka hanya mengenalmu, mengenal masa lalumu. Tapi mereka harus melihat apa yang sudah tumbuh, apa yang sudah bangkit, apa yang sudah ada di dalam dirimu.
Satu manusia baru lahir dalam dirimu. Itulah Kristus lahir di dalam dirimu. Dengan kekuatan itulah kau bisa menghadapi, menaklukkan Goliat, menghadapi semua lawan dan musuhmu di luar sana. Haleluya. Haleluya. Dari mana kekuatan itu kau dapat? Dari Sion. Dan situlah kau mendapatkan tongkat itu diulurkan kepadamu. Karena kau sudah berada di tempat Tuhan tuh. Kau punya posisi rohani. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadi 2023 ini kau lihat sesuatu hal-hal yang luar biasa yang kau alami, hal-hal yang tidak lazim kau alami. Teritorialmu akan diperluas Tuhan. Usahamu akan diperbesarkan Tuhan. Pekerjaanmu akan dilipat ganda oleh Tuhan. Ini hari kekuatan dari Tuhan akan mengalir kepadamu. Terima nubuatan ini dalam nama Yesus. Amin. Kekuatan itu akan menaklukkan banyak sesuatu di luar sana. Kau tidak menjadi orang lemah, tapi kau menjadi orang yang kuat. Hidupanmu semakin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin strong, makin hari makin perkasa. Hikmat yang dari Tuhan mengalir kepadamu. Oh, kemampuan dari Tuhan mengalir kepadamu. Oh, otoritas itu ada padamu. Terima ini. Haleluya. Inilah masa depan untukmu. 2023. Mari kita menyeberang. Tinggalkan yang lama. Tutup semua celah-celah. Hiduplah kau tidak bercelah. Maka Tuhan akan berjalan dengan kita. Berjalan sampai kepada tujuan akhir kita. Sampai kepada masa depan. Jangan takut, meskipun lembah kita lewati, ingat ada gada, ada tongkat menyertai kita. Kita akan pukul semua lawan-lawan musuh kita di lembah itu. Kematian tidak mendatangi kita, tetapi kita sampai ke rumah Bapa kita. Ketika kita sampai ke rumah Bapa, jangan lagi kita pindah-pindah rumah. Kita harus tinggal, stay di rumah itu. Sebab di rumah itulah kita mendapatkan apa? Masa depan kita. Disitulah kita berjumpa dengan Dia. Sebab masa depan itu adalah milik kita. Milik orang-orang taat. Karena Tuhan berkenan kepada orang taat. Dan orang taat ada di hati dan pikiran Tuhan. Ayo deh. Baik. Jadi kita di sini apa yang ke berapa tadi? Udah keempat kan? Yang kelima. Ini yang kelima ini akan saya sampai terus kepada kalian, harus mau dipimpin dan diuji. Orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan harus mau dipimpin dan diuji. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, pasti ada perubahan dalam dirinya. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti ada mengalami satu perubahan. Yang apa? Perubahan secara drastis. Satu perubahan secara global dalam dirinya. Baik itu cara dia berpikir, baik cara dia melihat, baik itu cara dia bertindak, baik dia cara dia berkata-kata. Ada perubahan yang sesuatu yang unusual. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, lihat berubah nggak hidupnya? Kalau hidupnya sama sekali tidak berubah, sesungguhnya roh itu tidak ada pada dia. Ingat, ketika 120 orang ada di loteng, Kisah Rasul 11:2, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ada terjadi perubahan dalam hidup mereka. Mengerti? Sampai orang-orang ahli Taurat mengatakan, bukankah mereka ini adalah orang-orang tidak terpelajar? Mengapa mereka bisa mengatakan sesuatu hal-hal yang luar biasa, mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa? Ingat, ketika kau dipenuhi Roh Kudus, pekerjaanmu yang lama akan berhenti. Engkau akan mendapatkan job yang baru, satu pekerjaan yang baru. Come on. Ayo. Satu job yang baru, satu pekerjaan yang baru, yang selama ini tidak pernah kau pikirkan, kau bayangkan, yang kau lihat. Tapi kau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak lazim. Sebab apa? Karena roh itu yang membawa kamu ke dalam pekerjaan itu. Dan roh itu yang memberikan kau pekerjaan itu. Ketika roh itu memberikan kau pekerjaan yang besar, ketahuilah, dia bukan hanya memberikan kau satu pekerjaan saja, tetapi dia juga memberikan kau kemampuan, keahlian, supaya kau bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar itu. Oh, halo. Tetapi sebelum kau mendapatkan pekerjaan itu, lihat,
Apa yang Yesus katakan? Bahwa pekerjaanku ini bukan datang berasal dari diriku, tapi pekerjaan yang kukerjakan ini berasal dari Bapakku. Apa yang dikerjakan oleh Bapakku itu ya menjadi pekerjaanku dan menyelesaikannya. Come on. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya menginjil, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya berdoa, tapi ketika kau mengerjakan marketplace-mu di luar sana, ya, bisnismu, usahamu, Tuhan akan memperbesar volume ini. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaannya. Tetapi karena ketika Tuhan memberikan kau satu pekerjaan yang selama ini tidak pernah kau bayangkan, kau pikirkan, ketika pekerjaan itu kau kerjakan dengan baik, dengan berhasil, dengan sukses, ketahuilah bahwa pekerjaan itu akan dibuat Tuhan menjadi besar. Nah, ketika pekerjaan itu makin besar yang kau kerjai, jangan kau coba-coba mengambil alih pekerjaan itu. Di sini kadang-kadang orang tidak teruji. Dia menganggap itu pekerjaan dia. Dia lupa itu pekerjaan dari siapa. Maka Tuhan mengingatkan orang Israel melalui Musa. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berada di satu tempat. Tuhan mengatakan orang Israel, ingatlah siapa yang mengeluarkan engkau dari Mesir. Bukan karena kuatmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena gagahmu. Ingat bahwa aku yang mengeluarkan kamu. Kita nggak boleh lupa dari mana kita mulai. Dari mana kau mau mulai? Ingat. Jangan lupa. Karena pekerjaan itu kapan saja bisa hilang dari tangan kita. Bisa diambil. Ketika kau terus fokus kepada pemilik pekerjaan itu, pekerjaan itu akan menjadi besar. Pekerjaan itu menjadi lebih jauh. Kalau pekerjaan itu lebih besar, maka kau mendapatkan hasil lebih besar. Jangan lupa. Sebelum pekerjaan besar itu datang kepadamu, saya mengingatkan kamu. Kembali kau ke titik awal. Lihat. Dari mana kau mulai? Bukankah tidak sedikit orang melupakan itu? Lupa dia bahwa dulu dia jual tiket di travel dengan bergaji 1.200.000. Tapi sekarang mengatakan, tapi akhirnya satu persatu hartanya pun habis. Berapa hari yang lalu kami ketemu dengan satu notaris. Dia menjual rumahnya dengan harga-harga murah hanya untuk menutupi utang. Dia sekarang udah sukar dia menyandang tas yang branded. Kenapa? Karena dia lupa. Jangan kau lupa. Saya mengingatkan kamu, ada pekerjaan yang besar yang nanti kau dapat. Satu pekerjaan yang bukan datangnya dari dunia ini. Tapi dunia dalam kontrol Tuhan. Tidak susah bagi Tuhan memberikan kau satu job, pekerjaan yang besar. Apapun jenis pekerjaan itu. Tapi kalau kau menghormati pekerjaan itu akan memberikan kau keuntungan yang besar. Jadi kalau kau di bawah pemerintahan Tuhan, kau harus perlu diuji dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Barang siapa setia dengan pekerjaan kecil, dia akan diberikan apa? Pekerjaan yang besar. Karena tidak setialah satu orang ini diberi 1 dinar, maka dia simpan. Dia mengatakan, Tuhan kau jahat, kau tidak bekerja, kau menuntut kami supaya 1 dinar berubah jadi 2 dinar. Apa kata Tuhan yang memberikan dia 1 dinar? Kau adalah hamba yang jahat. Semestinya kau kembangkan, tapi kau simpan sekarang. Apa yang di tanganmu akan kuambil. Dan diberikannya kepada yang 5 dinar, yang berhasil menjadikan 10 dinar. Kalau kau mau bermitra dengan Tuhan, bermitralah kau dengan baik dengan Dia. Haleluya. Baik dengan Dia. Tuhan mau buat kau besar dalam pekerjaan itu. Tapi kadang-kadang kau yang berpikir, salah memperkirakan. Sehingga apa? Kau menganggap ini pekerjaanku.
Ketika kau mengambil alih, sekecil apapun pekerjaan yang Tuhan berikan, kau katakan itu milikmu, pekerjaanmu, ketahuilah, Tuhan gak akan bersamamu lagi. Tapi kalau kau bilang sekecil apapun yang Tuhan berikan kau pekerjaan apapun, kau katakan ini Tuhan milikmu. Aku hanya hambamu, aku hanya menjalankan, aku anakmu. Kamu siap melihat, ketika anak bungsu ini menuntut bahagiannya kepada bapaknya, mana bahagianku Pak? Dia menganggap bahwa itu hasil usaha dia, hasil pekerjaannya. Tapi bapaknya, ya dengan rileks, dengan santai, dia berikan semua bagian anak. Ini, oke, aku berikan nih bagianmu. Karena kau sudah menganggap bahwa itu bagianmu, milikmu. Anak itu pergi, gak tahu arah kemana pergi, mengembara. Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Waktu berjalan. Terjadi satu apa? Satu perubahan dalam dirinya. Semua angin di tangannya habis. Semua habis, ludes. Dan akhirnya dia harus bekerja di peternakan babi. Tidur dengan babi. Dan tidak ada orang yang beri dia makan. Tapi dia mulai teringat akan orang-orang yang masih bersama dengan bapaknya. Hidup dengan makan kelimpahan, tidak kekurangan. Akhirnya dia mengambil satu keputusan. Tindakanku sudah salah, keputusanku sudah salah. Sehingga dia tidak mau mengatakan dirinya lagi anak. Tapi jadikan aku hamba seorang upahan. Artinya orang itu memiliki hati seorang hamba. Kalau besok pekerjaanmu 2023 dibesarkan oleh Tuhan, kau jangan kaget. Itu bukan karena usahamu. Itu bukan karena jerih lelahmu. Tuhan hanya memakai tubuhmu. Dan pekerjaan itu kalau sudah menjadi besar, ya katakan saja, ini milikmu Tuhan. Aku hanya seorang pengelola kok. Bila mana kau datang, aku mengatakan ini milikmu. Kau harus perlu masuk dalam proses ini. Jangan lupa. Jangan buang waktumu. Kau ada di tempat yang tepat. Pertemuan ini sangat penting untuk kamu. Kalau tidak penting, mungkin kau sudah tinggalkan tempat ini. Penting. Saya bisa melihat 2003 banyak yang unusual yang Tuhan berikan kepadamu. Hal yang tidak lazim. Percayalah kamu, di rumahmu penuh dengan makanan. Percayalah kamu, bahwa kas perbendaharaan di rumahmu akan melimpah. Tuhan akan isi rekening-rekening uang yang ada di rekening-rekening bank di mana kau membuka rekening. Dia akan isi itu. Supaya apa? Perbendaharanmu penuh. Sehingga kau bisa memperluas wilayah kerajaan Allah. Memperluas bisnismu, memperluas pekerjaanmu. Sehingga kau bisa menyekolahkan anakmu di tempat-tempat yang benar-benar layak mereka dapatkan. Mereka layak mendapat pakaian yang baik, sepatu yang baik, tas yang baik. Mereka mendapatkan layak sekolah yang baik. Kenapa? Karena di rumahmu sudah penuh dengan perbendaharaan. Hikmat Tuhan berikan kepadamu, kemampuan Tuhan berikan kepadamu. Bukan harus kau duduk di bangku kuliah kau mendapatkan pengetahuan. Kau harus tahu bahwa hidup ini adalah sekolah, school of life. Sekolah yang paling baik dan paling bergengsi di seluruh dunia adalah sekolah kehidupan. Mengerti? Ini kamu sekolah, kau dididik di rumah Tuhan supaya kamu dapat pengetahuan dari Tuhan. Kalau kau punya pengetahuan dari Tuhan, siapa yang bisa lawan kau? Itulah yang dikatakan orang-orang ahli Taurat ketika murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus. Mereka berubah, hidup mereka berubah, pengetahuan mereka berubah, tutur bahasa mereka berubah. Semua tindak tanduk mereka berubah. Sehingga mereka akhirnya apa? Tidak bisa dikalahkan. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel adalah orang yang tidak bisa dikalahkan di Babel. Pengetahuan mereka luar biasa. Sehingga wajarlah, pantaslah mereka mendapatkan duduk tempat yang terhormat di kerajaan Babel menjadi seorang menteri. Dan Daniel menjadi seorang perdana menteri. Bayangkan, tempat-tempatmu di tempat yang terhormat. Siapa yang 2003 mau di mana tempatmu terhormat? Coba angkat tanganmu. Kau akan terima itu nanti. Orang-orang akan menghormatimu. Setiap kau berbicara, orang mendengar kau. Kenapa? Karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak lazim di dalam dirimu. Tempat yang terhormat. Itu tempatmu.
Kenapa Tuhan berikan kau tempat-tempat yang terhormat? Karena kau beraliansi dengan Dia. Kumpullah kau dengan orang-orang yang cinta firman Tuhan, cinta dengan hukum-hukum Tuhan. Maka kaulah pohon yang ditanam di pinggiran air itu. Mazmur pasal 2 dan Mazmur pasal 3. Haleluya. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri.